Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Suwanti? Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamenda. Selamat datang. Terima kasih banyak Bu Wamen. Yes. Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya? Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji, untuk persiapan berarti persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga. Iya. Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Iya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini. Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya ini semua terdampak dan karena menjadi apa. korban. Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, right? Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga kita dengar bahwasanya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman. Paling aman, betul. Ya kan, di tengah
ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik. Oke, Bu Amen tahan dulu, nanti Oke. kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Iya, Jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol Yep. terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Oke, betul. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amen. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi Iya. ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amen juga ya sering turun ke pasar-pasar Iya, tradisional sering, lumayan, gitu ya, alhamdulillah, iya. untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini Iya. seperti sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini? Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, Iya. kita biasanya cukup intens. Jadi Betul. saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Oke. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurungan waktu Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita Iya, iya. amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu. Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya. Sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu. Iya. Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu. Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen? Ya pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih terjamin gitu. Stoknya ada.
dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade off. Nah, dari situlah perdagangan dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain. Iya. Gitu. Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa Bu Amen? Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya. Jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun. Jadi memperhatikan gitu ya? Jadi mereka merasa diperhatikan gitu. Mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu, dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu. Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amen? Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya.
dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Iya. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin kita surplus perdagangannya dan we've been a surplus for quite some time. Kita Oke. setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO, mesin, BBM, Minyak lalu dan gas kemudian begitu ya. exactly besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan UMKM, local businesses itu kopi. Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak. Lokal This dan is bisa all diekspor local nggak nih? furniture dan bisa diekspor Bisa dan diekspor. sudah diekspor Sudah diekspor. ke beberapa Oke, keren. wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia, Kanada, CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain Ini sebagainya. sepertinya pasar yang non Itu FTA. tradisional gitu ya. Exactly, non-traditional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya Mbak ya. Betul. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu. Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya. Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar
dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia. Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya. Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu. Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional. Di samping itu kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada Atasé Perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching, pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Ya, maksudnya jangan sampai iya kan, bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya nggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop Mbak. Coffee shop Indonesia. Betul, jalan-jalan ke luar negeri
ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti. Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali. Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya kalau saya bisa tangkap. Hingga tahun ini, jadi tahun 2026 kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Afrikanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang sih, gitu lagi ya. konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan. Tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu. Dan itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional. Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia. Saya juga ikut optimistis kalau gitu. Good. Terakhir, itu yang kita harapkan. Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional? Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua
pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8.000-an buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada chemicals, bahkan juga ada yang lebih technical gitu ya. Mesin, tapi di samping itu baju, tekstil, fashion ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas. Dari hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa kita tunjukkan. Dan mereka senang sekali. Dan juga keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu, dengan harga juga yang kompetitif kan seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu. Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambasador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya. Amin. Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya. Yes, jangan lupa harus datang. Sekali lagi, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Makasih. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Stand by on the record.